2024 kalau kita turunin pemain serius harusnya kita mungkin bisa juara kan. Itu dulu ketika tim kita serius tapi ya mohon maaf materinya mungkin kurang oke gitu. Sekarang materi kita mungkin super duper oke nih ya. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Nih, selain Super League kita geser sedikit terakhir Bung Harpa dan Mas Wildan. Kita tahu di awal pekan depan Piala AFF nih udah dikelar kan. Gue mau istirahat dulu gue, habis Piala Dunia aduh gue bilang langsung AFF buset deh. Makanya nih. Mau jemuran dulu di pantai lah. Bener. Ini tanggal 27 Juli ya, di hari Senin matchday pertama kita lawan Kamboja kan. Dan siapa ya? John Hertman mungkin mendapat keistimewaan ya karena bisa mainin banyak pemain keturunan kan. Ada Ragnar, Sandy Walsh, Tom Haye, terus Eliano, Sen Patinama, Jordi Amat dan lain-lain lah. Ini mungkin John Hertman jadi pelatih pertama yang dikasih kesempatan untuk menukangi timnas Indonesia dengan skuad semewah ini di Piala AFF. Karena kita tahu kan di AFF 2022 saat itu Sintayong cuma pakai Jordi Amat doang nggak masalah ya kan, sama Mark Locke, tapi kan main naturalisasi liga lokal kan. Di 2024 nurunin pemain U23. Jebakan Batman tuh. Kita kalah di fase grup waktu itu kan. Di lapangan ya, ada jebakan maksudnya. Jebakan pemain jatuh, bukan. Makanya kalah sama Filipina. Makasih ya disapuin. Itu. Nah, tapi melihat banyak pemain top lah di skuad timnas Indonesia saat ini. Harga mati nggak Bung Harpa dan Mas Mildan untuk timnas Indonesia agar juara Piala AFF tahun ini? Yep, harga mati. Dalam arti begini, cuman harus diartikan bahwa gini, komparabelnya kan kita kan sangat serius nih. Ya kan, ini menjadi perdebatan nih, perlu nggak perlu segala macam gitu. Tapi memang nggak sehitam putih yang kita pikir. 2024 kalau kita turunin pemain serius, harusnya kita mungkin bisa juara kan. Itu dulu ketika tim kita serius tapi ya mohon maaf materinya mungkin kurang oke gitu. Sekarang materi kita mungkin super duper oke nih ya. Dan di saat yang sama kelihatannya tim lain nggak tahu ya, mungkin nggak terlalu serius, gue nggak tahu, Thailand kecuali gitu. Vietnam. Nah, Vietnam itu yang makanya dari awal-awal gue bilang gini, kita punya dua lawan natural kita di kawasan Asia Tenggara. Pertama Thailand walaupun dia nggak serius tetap bagus. Thailand. Iya, dan bukan hanya soal materi tapi mental block tuh istilahnya. Jadi setiap ketemu dia tuh kita udah langsung ada rasa inferior. Suka atau nggak suka. Ya sama seperti kalau Jerman ketemu Itali. Itu selalu susah, padahal Jerman bagus juga. Nah, atau Inggris kebalikannya, kalau ketemu Jerman itu biasanya Inggris udah langsung susah. Nah, sama juga dengan kita dengan Thailand. Jadi Thailand walaupun mungkin bukan di best era, bukan juga mungkin nggak terlalu serius mungkin ya. Tapi tetap Thailand itu kita waspadai. Nah, Vietnam banyak skuadnya itu nanti menurut gue jebolan dari Piala Asia U23. Yang kemarin di Piala Asia U23 tampil bagus banget. Arab Saudi dibikin nggak bisa napas kan selama 120 menit kan perpanjangan waktu. Jadi gue bilang tapi ya dengan skuad yang bagus ini ya menurut gue sih harusnya bisa harusnya gitu. Tapi memang kata harga mati itu agak keras ya. Jadi seolah-olah kalau kalah itu berarti habis selesai juga, gue rasa enggak. Kita lihat bagaimana cara kita menjalani kompetisi ini kan. Ya selalu kadang-kadang kayak misalnya kemarin Argentina misalnya contoh ya. Ya udahlah, udah maksimum apa yang kita udah lihat, mereka udah memberikan yang terbaik ya sudah gitu. Tapi kalau sebenarnya skuad kita bagus, sebenarnya kita punya kesempatan untuk menguasai pertandingan, punya banyak peluang tapi kita punya banyak dominasi tapi kita nggak bisa menciptakan peluang padahal kita punya striker yang bagus misalnya. Nah, itu mungkin menjadi catatan. Tapi kalau kita udah main bagus, kena tiang 2 kali, udah 5 kali lawan save ya kita nggak menang ya it's okay lah menurut gua gitu. Meskipun sebenarnya kata harga mati itu kayaknya udah didengar dari zaman Peter Witt ya. Dan semua pelatih yang datang kayaknya selalu kena harga mati gitu. Peter Witt, almarhum Alfred Riedel, bahkan almarhum Benny Dolo, semua pelatih ya. Simon McManamy pun juga kena pasti kalimat harga mati. Alfred Riedel bahkan kena 2 kali ya, 3 kali bahkan 2010, 14 sama 16. Dan Sintayong yang akhirnya membuat sepak bola Indonesia seolah terpecah pro Sintayong stay dan pro Sintayong out gitu. Sekarang Hartman juga kena lemparan itulah artinya. Tapi kalau kita mau berkaca apa yang dibilang sama Hartman sendiri, Hartman itu kontraknya cuma 2 tahun ya Bang ya?
2 plus 2 ya? 2 plus 2. Berarti kan, tapi yang signed 2 tahun. Iya, yang signed 2. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Hartman ketika dia diwawancarain orang, termasuk kalau habis lari, dia bilang, we will looking at for the 2030. Dia selalu bilang itu. Artinya dia seolah ingin membuat bangsa yang sempat nangis di 2025 ini karena gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dia ngerasa bahwa negara ini tuh bisa buat ke situ. Tapi yang buat negara ini bisa ke situ ada 2 batu lompatan dulu. Piala AFF yang sekarang sama Piala Asia di 2027, yang mana itu pasti akan narasinya lebih besar lagi. Karena Jepang pasti akan mengamuk karena gagal di Piala Dunia. Qatar juga pasti akan dengan segala hal-hal menariknya ya. Asal jangan matain kaki orang juga ya. Betul. Itu akan mengerikan itu. Dan Thailand yang tadi Bang Harpa bilang, artinya ini akan selalu jadi paradigma menarik. Itu menurut gue batu sandungannya akan sangat besar bagi Hartman. Jadi menurut gue pribadi buat ke 2030 ya kita lewatin ini dulu. Iya, betul. Dan nggak akan mungkin instan, Bang. Uzbekistan dengan proyeksi FIFA-nya di selama 50 tahun ke belakang, mereka bisa menguasai Asia Tengah, akhirnya baru bisa lolos di 2026. Jadi kalau Indonesia emang ingin memantaskan diri layak lolos ke 2030, ya lewatin dulu ini. Iya, kalau bicara Piala Asia ya bicara juara udahlah, forget it ya kan. Yang penting kita bisa paling nggak minimal nyamai apa yang terjadi di 2024 Piala Asia 2023 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut gua balik lagi yang paling dekat AFF. Kenapa gue bilang penting untuk ini bisa dimenangkan? Pertama, untuk pemain membuat mereka punya rasa percaya diri. Ini kan batu loncatan pertama kata Malik tadi kan, dengan mereka atau kita bisa mendapatkan piala ini, menatap AFC dengan rasa percaya diri. Kedua, untuk bahasanya apa ya, approval atau validasi dari John Hartman. Gitu, artinya ya nih gue suguhin nih, kan kita lihat kemarin atensi animo dari penonton kan cukup kurang kan, kosong kan. Dan kita nggak tahu nih AFF seperti apa, tapi kalau kita bisa mempersembahkan itu, rasa percaya, rasa optimis terhadap John Hartman dengan adanya piala AFF pertama kali sepanjang sejarah ini akan membuat harapan dari masyarakat itu kembali lebih bergairah lagi. Jadi itu makanya gue bilang ini penting. Jadi raih aja kalau memang bisa, dengan kesempatan itu sangat besar. Gila, Ragnar, Tom Hai, Eliano. Makanya. Harusnya bisa gitu. Walaupun sekali lagi ya, kalau gagal pun ya kita mesti lihat gagalnya kayak gimana. Kalau gagal udah bagus ya sudahlah. Kecuali memang mungkin blundernya fatal banget, mungkin mudah-mudahan jangan lah. Mudah-mudahan jangan. Dan sebagai orang yang pernah sakit hati ya di comeback di Bukit Jalil, gue sih tetap pingin melihat Indonesia juara turnamen itu. Dan gue berharap ketemu Malaysia sih di bisa kan ya? Kita kan bisa di semifinal atau final kan? Ya, wah, itu mantep, biar bisa langsung ke sana makan nasi kandar. Benar, kapan lagi kan? Malaysia udah lama banget. Gue paling seneng tuh. Makanya gue kemarin berharap sebenarnya kita lawan Timor Leste di Kuala Lumpur, di stadion. Oh iya. Enggak, ternyata enggak. Thailand mainnya di Konburi. Itu sayangnya. Sayang banget. Gue udah wanti-wanti kan sama orang AFF. Ya ini antara dua ini katanya. Gue berharap di Kuala Lumpur. Ternyata iya. Akhirnya di Konburi ya? Iya, di Konburi, Thailand. Ya, away-nya hanya ke Singapura kalau di babak grup kan. Karena kita lawan Vietnam sama Kamboja kan di Pakansari, ya, betul. Gitu. Nanti kalau lolos ke semifinal ya, bermain di Jakarta dan di GBK mainnya kan. Di GBK mainnya di Jakarta. Ya, mudah-mudahan rame dan seru. Kan di match pertama lawan Kamboja nih. Kita tahu Kamboja ternyata kalau kita lihat daftar skuadnya, tapi nggak tahu nih bakal berubah atau enggak ya. Itu dia bukan nurunin pemain utama itu. Jadi pemain-pemain naturalisasi dia biasanya main di Sferieng gitu. Ini mayoritas pemain Sferieng nggak ada gitu. Nah ya, ini babat aja udah pokoknya. Udah pasti babat. Hajar pasti. Ya, urusan lu nggak turun. Kayak yang 2024 kan emang Laos sama Vietnam urusin, maksudnya mikirin kita nurutin U22 enggak. Ya salah kita nurunin U22. Ini juga sama, babat aja udah. Cuman babatnya sampai habis gitu, sampai final. Biar kita bisa juara. Pasti rasa optimisme kita, rasa semangat kita tuh ya mungkin pulih 75% atau 80% lah. Gitu. Jadi nggak usah pikirin lawan itu nggak mandang serius atau apa enggak. Ya buat mereka kan mungkin kayak Thailand udah berapa kali mereka juara, 6 kali atau berapa? 8 atau 9. Iya, Singapura aja udah berapa kali kalau nggak salah. Jadi buat itu urusan mereka, kita pokoknya punya urusan sendiri, target kita yang sangat penting buat kita. Biar jujur biar nggak terlalu ada orang yang cari-cari alasan lah untuk John Hartman ini beginilah segala macam itu sih. Dan tadi itu supaya untuk menatap AFC lebih percaya diri lagi. Iya, karena itu ngaruh banget pasti Mas Bur, Bang Harpa, ketika kita di draw di grup yang begitu berat ya. Ada Jepang, Qatar dan Thailand.
bold statement kalau kita berangkat ke Saudi dengan juara AFF di atas Thailand. Itu ya, jauh paling nggak lebih. kita kunci Thailand, tinggal Qatar kita bisa curi poin kan. Iya. Kalau 4 poin kan Udah pasti lolos 95% lah lolos kan Minimum dalam peringkat format. tiga terbaik Betul. Kalau Jepang ya sudah lah. Iya, Asal jangan udah gua kalau ditanya soal Jepang prediksinya agak susah jawabnya. Gua bilang Indonesia kalah 2-1, rata-rata gue bilang mudah-mudahan bisa imbang. Gue paling gitu Amin, amin. Mudah-mudahan amin. bisa imbang. Ya, mudah-mudahannya tuh banyak loh itu. Ini terakhir Bung Arpa, Mas Wildan, terakhir. Kita tahu nih minggu lalu ada jurnalis Prancis, Romain Molina, yang bilang, dia kan suka ngebocorin banyak kasus nih ya. Iya. Yang di Twitter ya? Di Twitter, dia ngebocorin soal skandal di Federasi Sepak Bola Argentina ya kan, AFA kan, dan juga sempat ngeberitain, dia jadi jurnalis kan, sempat ngeberitain ada kayak pelecehan seksual lah di Federasi Sepak Bola Haiti kalau nggak salah. Dan di tweet terbarunya dia bilang next case-nya tuh Indonesia. Dan dua postingan terakhir Bung Harpa di thumbnail-nya gue lihat Bung Harpa katanya pengen sedikit ngebahas, tapi katanya nanti habis Piala Dunia. Mungkin nanti dibocorin kali di YouTube ya Bung Harpa. Dia jurnalis mana? Prancis. Prancis. Tapi keturunan apa gitu kalau nggak salah. Kayak Latin gitu karena namanya Molina kan. Iya. Nah, Bung Harpa mungkin ada bocoran sedikit apa yang kira-kira di... Mungkin dia ngebongkar itu bete kali Prancis nggak jadi juara. Ya. Makanya orang emosi kan, orang kalau marah apanya dibongkar kan. Gue di jalan kontak sama dia. Oke. Gue di jalan kontak. Jadi intinya memang dia nggak mau ngeganggu final Piala Dunia dulu. Karena secara penyiaran masuk akal juga kan. Lagi Piala Dunia dia keluarin itu kan jadi ke distract kan. Dan sekaligus dia bahasnya gini nih, I'm digging into it. Jadi dia ingin menguatkan lagi, which is gue makin yakin kalau dia terlalu mengumbar kan kita jadi agak ragu ya. Dia I'm digging into it, dan kedua dia bilang gue nggak pengen ke distract dengan final Piala Dunia. Jadi ya sekarang benar kan, berarti sebelum Piala Dunia nggak diangkat. Gue juga cek dengan salah seorang teman gue, jurnalis gue, dia orang Peru tapi base-nya di Perancis. Dia kenal juga gitu, dan dia berjanji akan menghubungkan dengan dia tapi nanti setelah Piala Dunia. Jadi kita jujur gue belum tahu apa. Kita tebak-tebak buah manggis. It can be anything. It can be anything. Tapi ada dua klaster yang mungkin ya. Apakah ini berkaitan dengan liga domestik? Kelihatannya kurang kecil kemungkinannya. Karena pertama, buat apa? Ini kan gemanya hanya di lokal kan. Nah, betul. Pasti yang ada hubungannya dengan internasional. Nah, ini secara logika ya. Nah, itu apa ya? Silakan tinggalkan. Apa menurut kalian gitu. Gue jujur belum tahu, tapi mudah-mudahan gue bisa segera lah atau ya, segera ya. Nanti langsung gue kasih tahu ke sini lah. Mantap, eksklusif deh. Benar. Garuda Yaksa datengin Kylian Mbappe gitu. Siapa tahu. Atau Dembele. Benar. Oke deh, Bung Harpa, Mas Wildan nih nggak berasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, mulai dari Persib Bandung, Timnas Indonesia hingga tadi tuh soal Romain Molina. Ingatnya Ramon Tanke. Oke, terima kasih banyak Bung Harpa, Mas Wildan. Nanti kalau ada info-info lanjutan kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Zoners, nggak berasa nih 1 jam udah nemenin kita semua. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration.